اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin dari pembahasan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram berkaitan dengan adab dan akhlak di dalam Islam, di mana pada subuh hari ini insyaallah taala kita akan bawakan hadits-hadits terkait dengan celaan terhadap perbuatan keji, terhadap perbuatan jahat dan yang semisal dengan itu. Di sini kita akan bacakan dua hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau di sini, an Abi Ad-Darda radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidu al-fahisha wal badi'a. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhaha. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidul fahish wal badi. Sesungguhnya Allah membenci orang yang melakukan perbuatan keji dan perbuatan jahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Nah, dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang hasan dengan beberapa pendukungnya, karena banyak jalan dari hadis ini tetapi sanadnya lemah. Di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Ya'la ibnu Mamlak, dan dia adalah seorang rawi yang majhul. Tapi dia punya pendukung yang lain dari hadis Usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir, dan di dalam sanadnya juga terdapat an-anah dari Ibnu Ishaq, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, namun dengan lafaz al-mutafahish sebagai ganti dari al-badi. Dan juga punya jalan lain dari Usamah dengan lafaz innallaha la yuhibbu al-fahish wal mutafahish, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir. Dan di dalam sanadnya juga ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibnu Aflah maula Abi Ayyub, dan dia juga majhul. Majhul artinya tidak dikenal. Dan ada pendukung yang lain dari hadits Abdullah ibnu Amr ibn al-As dengan lafaz hadis Usamah yang kedua sama, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abu Sabrah, dan dia juga rawi yang majhul tidak dikenal. Dan ada pendukung yang lain dari hadits Abu Hurairah, ya, riwayat Imamul Hakim dengan sanad, atau di dalam sanadnya terdapat Muhammad ibnu Ajlan yang meriwayatkannya dari Al-Maqburi dari Abu Hurairah, dan ini juga riwayat yang lemah. Nah, namun hadis ini bisa mendukung satu sama lain, sehingga kalau ada hadis dhaif ketemu dengan hadis yang dhaif, ada lagi hadis yang dhaif, maka derajatnya bisa terangkat menjadi hasan. Nah, hasan li ghairi atau hasan bi syawahidi. Hadisnya hasan karena banyaknya pendukung-pendukungnya, sehingga bisa dikuatkan. Tetapi tidak sampai derajat sahih, ya. Namun berada pada derajat di bawah sahih, yaitu hasan. Ya, sehingga hadis ini bisa dikuatkan. Kemudian yang kedua, juga dalam riwayat Imam Tirmidzi, walahu min hadithi min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud,
rafa'ahu, beliau memarfu'kannya kepada Nabi. Laisal mu'min bit-ta'ani walal la'an walal fahish walal badi. Kata Nabi SAW, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka mencela, bukan pula orang yang selalu berbuat keji dan jahat. Hadits ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Hakim, wa rajjaha ad-Daruqutni waqfahu. Tapi Imam ad-Daruqutni merajihkan bahwa hadits ini mauquf. Ya, dari ucapannya Ibnu Mas'ud. Nah, hadits ini juga bisa dihasankan dari selain jalan Imam Tirmidzi, karena hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dari jalan Muhammad ibnu Ishaq. Beliau berkata, qala haddatsana Israil dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. Nah, sementara Muhammad ibnu Sabit, ya, dia dikatakan hasanul hadis. Muhammad ibnu Sabit dikatakan hasanul hadis, tapi dia punya beberapa kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Dan jalan ini juga diingkari oleh Ibnul Madini, sebagaimana dinukil darinya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya. Nah, dan bahwa beliau berkata, hada munkarun min hadithi Ibrahim an Alqamah. Ini mungkar dari hadits Ibrahim dari Alqamah. Iya. Dan juga ada riwayat dari dari jalan yang lain secara marfu, ya. Namun dia tidak mahfuz, tidak sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam Al-Ilal secara mauquf. Dan hadits ini juga memiliki jalan yang lain dari jalan dari riwayat Imamul Hakim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari jalan Abu Bakar ibnu Ayyash, dari Al-Hasan ibni Amr Al-Faqimi atau Al-Fuqaimi. Nah, dari Muhammad ibnu Abdurrahman ibni Yazid, dari bapaknya, dari Ibnu Mas'ud. Dan sanadnya hasan. Ya, hanya saja Abu Bakar ibnu Ayyash dia dikatakan hasanul hadis. Nah, maka hadits ini bisa dihasankan dari jalan ini, wallahu alam. Maka dua hadis yang tadi kita bacakan itu bisa dikuatkan insyaallah taala. Jadi hadis yang pertama, lafadznya innallaha yubghidu al-fahisha wal badi. Sesungguhnya Allah itu membenci sifat keji atau orang yang berbuat keji dan berbuat jahat. Hadis yang kedua mirip dengan itu, bahwa laisal mu'min bit-ta'ani walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang selalu berbuat keji dan jahat. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, hadits ini dikeluarkan atau diriwayatkan dari sahabat Abu Darda dan yang satunya lagi sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, Abu Darda, ya, beliau adalah Al-Ghifari, Jundub ibn Junadah, kata itu. Abu Darda, ya, itu Abu Dar tadi ya. Kalau ini Abu Darda, ini sahabat yang lain. Nah, sementara sahabat yang satunya, beliau adalah Abdullahi ibnu Mas'ud. Abdullahi ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang dari ulama, dari sahabat, nah, dan dikenal dengan keilmuannya, sahabat Ibnu Mas'ud ini. Nah, baik, hadits ini ya sangat jelas kepada kita, memberikan faidah terkait dengan larangan dan celaan terhadap 4 perbuatan ini. Yang pertama, perbuatan keji, perbuatan jahat, kemudian suka mencela dan suka melaknat. Dan ini adalah akhlak dari akhlak-akhlak yang buruk
yang hendaknya seorang mukmin berlepas diri darinya. Bahkan Nabi menafikan laisal mu'min. Orang mukmin itu tidak seperti itu. Maksudnya orang mukmin yang sempurna imannya, dia tidak akan bersifat dengan akhlak-akhlak yang buruk seperti tadi. Nah, karena orang mukmin dengan keimanan dia itu akan mendorong dia untuk melakukan perbuatan yang terpuji, akhlak yang mulia. Iya. Itu keharusan dari keimanan dia. Makanya antara iman dengan akhlak itu sangat dekat. Rasulullah pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dihubungkan antara iman dengan akhlak. Karena apa? Karena iman itu yang mendorong seseorang untuk berakhlak mulia. Makanya tidak sinkron manakala ada seseorang yang mukmin tetapi akhlaknya buruk. Nah, karena itu bertentangan dengan keimanan yang ada pada dirinya. Harusnya keimanan dia mendorong dia berakhlak yang baik. Ketika dia mengaku beriman tetapi akhlaknya buruk, berarti ada sesuatu yang tidak beres pada imannya. Maka akan berkurang imannya. Maka Nabi menafikan orang mukmin yang sempurna imannya tidak seperti itu. Iya, tidak berakhlak dengan akhlak yang buruk. Apalagi disebutkan di sini, ya, suka melaknat. Nah, ini laknat ini celaan, tetapi dalam tingkat yang sangat tinggi. Ya, karena kalau sudah laknat itu, ya, kalau bahasa kita mengutuk orang, melaknat orang, nah ini sudah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Makanya dalam hukum Islam ada hukum laknat, ya, mula'anah, dan ini tindakan terakhir yang diberikan. Nah, apabila ada suatu masalah yang tidak ketemu satu sama lainnya dan ada hukum bagi suami istri dalam kaitannya terhadap mula'anah, saling melaknat. Nah, dan itu dari hal yang pada dasarnya tidak diterima di dalam Islam. Tetapi pada sebagian kasus, ya, ada hal-hal yang memang dibenarkan. Seorang misalnya melakukan mubahalah, saling melaknat. Nah, ini hanya terkait dengan kasus yang mereka hadapi. Tetapi pada hukum asalnya, seorang muslim tidak boleh melaknat saudaranya. Bahkan seorang muslim tidak boleh melaknat orang kafir yang masih hidup. Kalau dia masih hidup tidak boleh dilaknat. Berbeda kalau dia sudah meninggal di atas kekafirannya. Nah, ini sebagian ulama membolehkan untuk melaknatnya karena dia mati di atas kekafiran. Tetapi kalau dia masih hidup, orang kafir yang masih hidup tidak boleh dilaknat. Karena bisa jadi dia mendapat hidayah, bisa jadi dia menerima hidayah, masuk Islam. Kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau ada orang yang mati di atas kekafiran, nah itu boleh dilaknat. Sebagaimana ya, Fir'aun misalnya, yang jelas-jelas mati di atas kekufuran, boleh melaknat Fir'aun. Nah, Raja Namrud yang memang mati di atas kekufuran, boleh dilaknat. Abu Jahal, Abu Lahab yang memang dipersaksikan oleh Nabi mati di atas kekafiran, ini boleh dilaknat. Tetapi kalau yang selain itu, ya apalagi dia orang beriman, maka tidak boleh dilaknat. Makanya pernah disebutkan ketika ada suatu kejadian di masa Nabi SAW, ya, sebagian orang-orang kafir membuat Nabi SAW sangat marah. Kemudian Nabi melaknat mereka. Nabi melaknat mereka ketika itu. Mereka masih hidup, orang-orang kafir. Maka turun ayat teguran kepada Nabi dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'.
Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hal tersebut bukan dari urusan kamu. Ini teguran kepada Nabi kita. Ketika Nabi melaknat beberapa orang dari orang kafir, Nabi tegur, "Laisa laka minal amri syai'." Wahai Muhammad, itu bukan urusanmu. Yani orang itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat, atau dia mendapat hidayah, itu bukan urusanmu. Maksudnya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran Nabi saja dilarang untuk melaknat orang kafir. Dan ternyata ya, orang yang dilaknat oleh Nabi itu pada akhirnya masuk Islam. Pada akhirnya masuk Islam. Nah, inilah kenapa Allah melarang untuk melaknat orang kafir yang masih hidup, sebab bisa jadi dia menerima hidayah Islam, masuk Islam, sementara kita sudah melaknatnya. Dan laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah. Laknat itu artinya mengusir seseorang dari rahmat Allah. Mengusir seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini laknat. Nah, dan laknat itu ya, dari perkara yang tidak diperbolehkan apabila hal tersebut ditujukan kepada orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Berbeda kalau orang yang berhak dilaknat seperti tadi, atau laknat secara umum. Nah, itu boleh kepada orang-orang kafir atau kepada orang yang zalim. Misalnya kita katakan la'anallahu az-zalimin. Semoga Allah melaknat orang-orang zalim. Itu boleh. Secara umum seperti itu boleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat 18, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Nah, juga disebutkan laknat terhadap orang-orang pendusta. Fanaja'alu la'natallahi 'alal kadzibin. Maka kita jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Nah, ini laknat secara umum boleh terhadap perbuatan yang jahat, itu boleh. Tetapi kalau menunjuk orang, ini yang tidak boleh. Walaupun dia zalim, walaupun dia kafir, tidak boleh. Kalau menunjuk orang, misalnya kita katakan semoga kamu dilaknat Allah, itu tidak boleh. Bahkan walaupun dia kafir. Tetapi kalau secara umum kita bilang semoga Allah melaknat semua orang kafir, itu boleh. Semoga Allah melaknat orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dusta, itu boleh secara umum. Sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat sabda Nabi, la'anallahu as-sariqa yasriqu al-baydah. Semoga Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Apa? Semoga Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Ini mencuri telur aja dilaknat. Apalagi kalau yang lebih daripada itu. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tapi di sini Nabi tidak menunjuk orang kan? Nabi tidak menunjuk orang. Tetapi secara umum pencuri. Semoga Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Ya, kalau mencuri telur aja dilaknat, apalagi yang lebih besar daripada telur. Telur itu berapa harganya? Satu butir telur, bukan satu rak telur, bukan. Satu butir telur itu sudah mendapat laknat. Nah, ini menunjukkan bahwa mencuri itu perbuatan tercela dan termasuk dosa ya yang besar, bahkan walaupun dia mencuri sesuatu yang ringan. Itu tidak diperbolehkan. Makanya dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, man akhada malam ri'im muslim, barang siapa yang mengambil harta seorang muslim ya dengan sumpah palsu, faqad aujaballahu alaihi nar wa harrama alaihi jannah. Allah wajibkan baginya neraka dan surga haram bagi dirinya. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, walaupun dia ambil itu syai'un haqir, sesuatu yang rendah, sesuatu yang tidak ada harganya, kata Nabi, walaupun dia mengambil hanya sebatang kayu, nah, itu sudah dosa yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Nah, ya, maka hadits ini ya, di dalamnya terdapat celaan ya terhadap orang-orang yang suka melaknat ya.
suka mencela, kemudian melakukan perbuatan keji dan perbuatan jahat. Ya. Dan sudah kita terangkan tadi kalau laknat secara khusus itu tidak boleh. Kalau laknat secara umum itu boleh. Atau melaknat orang yang khusus tetapi memang sudah dipastikan dia mati di atas kekafiran, itu boleh. Fir'aun ini kan melaknat secara khusus, boleh, karena memang dia mati di atas kekafiran. Demikian pula orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW yang mati di atas kekafiran, itu boleh dilaknat. Nah, kalau kita ketemu ada hadis-hadis yang melaknat orang tertentu, maka hadis tersebut ya bisa kita katakan dhaif, lemah, atau dibawakan kepada makna celaan, bukan laknat. Iya, karena laknat itu sekali lagi itu dari perkara yang besar konsekuensinya, ya, karena dia mengusir seseorang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah tidak dirahmati oleh Allah, berarti dia dimurkai oleh Allah. Dan orang yang dimurkai oleh Allah itu tidak ada tempatnya di dalam surga. Maksudnya di dalam neraka. Nah, makanya hati-hati terkait dengan laknat ini. Ini dari perbuatan yang hendaknya dihindari. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan perkara ini. Nah, baik. Kemudian hadits ini, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, ketika disebutkan oleh Nabi SAW, ya, innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah itu membenci perbuatan keji dan perbuatan jahat. Nah, dari hadits ini menunjukkan sifat al-bughd bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu membenci. Tetapi membenci di sini yang kita katakan merupakan sifatnya Allah itu tidak sama seperti bencinya manusia. Allah membenci pada hal yang terpuji. Berbeda kalau manusia. Manusia kadang membenci dan dia tidak layak untuk membenci. Kalau dia membenci perbuatan jahat, perbuatan jelek, ya, kekafiran, kekufuran, ini memang dituntut dari seorang hamba. Ya, tidak mungkin dia suka dengan kekafiran. Dia harus benci dengan kekafiran. Tetapi kalau membenci saudara muslim, membenci seseorang yang tidak layak untuk dibenci, ini yang tercela. Dan Allah disifatkan dengan sifat al-bughd, kebencian, itu dengan sifat yang paling sempurna. Dan semuanya adalah kebaikan bagi Allah. Tidak ada kejelekan dalam sifat-sifatnya Allah. Dan Allah membenci dengan sifatnya yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan pasti tidak serupa dengan makhluk. Jangan disamakan antara bencinya makhluk dengan bencinya Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, lagi Maha melihat. Nah, Allah membenci amalan-amalan yang buruk. Allah membenci sebagian makhluk yang selalu melakukan perbuatan jahat. Dan Allah juga disifatkan dengan yang semisal itu. Seperti misalnya Allah disifatkan dengan yaghdab, Allah marah. Ini juga salah satu sifatnya Allah, dengan sifat kesempurnaan. Berbeda dengan marahnya makhluk. Marahnya makhluk terkadang terpuji, terkadang tercela. Sementara marahnya Allah semuanya terpuji. Demikian pula sifat murka. Allah murka. Allah tidak senang, Allah benci. Iya. Nah, ini dari sifat-sifat Allah. Dan semua ini diarahkan kepada Allah dalam kebaikan. Allah benci, Allah murka, Allah tidak suka, Allah marah dengan kekafiran, orang kafir, kebid'ahan, ahlul bid'ah, kemaksiatan, ahlil ma'asi, dan semua perbuatan jahat. Dan kalau marahnya, bencinya, murkanya dalam hal yang seperti ini, tentunya adalah hal yang terpuji. Nah, perhatikan di dalam Al-Quran terkait dosa orang yang membunuh itu, Allah berfirman, ya,
terkait dengan orang yang membunuh, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kekal dia di dalam neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan melaknatnya. Nah, di sini Allah disifatkan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan menyiapkan azab yang besar bagi dirinya. Nah, di sini disifatkan Allah itu melaknatnya. Allah itu marah dan murka kepadanya. Ya, karena perbuatannya. Karena perbuatannya yang seperti itu. Dan Allah tidak ridho sama sekali dengan pembunuhan dan menumpahkan darah seseorang. Ini perkaranya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga terkait dengan perbuatan al-fahish. Al-fahish itu semua perbuatan keji, dari kata al-fuhush. Semua perbuatan keji, apapun itu, termasuk dalamnya zina, apalagi yang lebih besar daripada zina, yaitu liwat. Nah, menyukai sesama jenis, ya. Ini kekejian yang paling keji. Ya. Kalau orang yang berzina, ya, itu hukumannya dirajam. Apabila dia sudah menikah, dirajam, ditanam badannya setengah, kemudian dilempari dengan batu kecil sampai dia meninggal. Itu hukum Islam. Dan kalau dia melakukan liwat, ya, homoseks dan yang semisal itu, menyukai sesama jenis, ini lebih parah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hukumannya sama dengan hukuman rajam dan lebih parah lagi. Ya, ada yang menyebutkan dia mesti dilemparkan dari tempat yang tinggi sampai meninggal. Karena perbuatannya lebih parah daripada zina. Nah, dan itu kekejian yang paling keji. Di antara kekejian yang paling keji, melakukan perbuatan yang seperti itu. Zina saja sudah haram. Hukumannya mati bagi siapa yang sudah menikah. Lantas berbuat zina, apalagi kalau perbuatan liwat. Nah, itu lebih keji lagi. Baik. Sementara perbuatan jahat ini sebenarnya secara umum ini. Ya, baik dengan ucapan, lisan maupun dengan perbuatan. Nah, makanya seseorang tidak boleh dan diharamkan untuk berbuat jahat kepada saudaranya dengan lisannya, mencacinya, memakinya, menggibahnya, melakukan adu domba dengannya. Nah, ini semua kejahatan. Apalagi dengan perbuatan, memukulnya, ya, atau mengisyaratkan sesuatu yang jelek kepadanya. Nah, ini semua dari perkara yang dicela di dalam agama kita. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. At-ta'an, ya. At-ta'an ini dalam bentuk dibawakan dengan sighah mubalaghah. Ya. Ta'an itu artinya yang suka dan sangat suka mencela. Kalau dia mencela orang dalam bahasa Arab ta'in. Dari kata at-ta'an itu mencela. Orang yang mencela disebut ta'in. Tapi kalau ta'an, nah ini bukan sekedar dia mencela, tetapi sangat sering dan suka mencela orang. Itu namanya ta'an. Nah, dia cela orang, dia cela nasabnya orang, dia cela fisiknya orang, dia cela urusan-urusannya orang. Nah, dia cela kaum muslimin, dia cela orang-orang yang dia cela. Nah, ini yang seperti ini disebut ta'an. Ya. Lisannya itu tidak bisa dia jaga. Dan ada orang memang sifatnya memang seperti itu. Ya. Tidaklah dia melihat seseorang yang dia lihat, melainkan dia akan mencelanya. Dan orang yang seperti ini biasanya sangat jauh dari prasangka baik. Dia kalau melihat orang selalu berprasangka buruk. Nah, makanya dari situlah muncul celaan.
Kalau dia berprasangka baik, dia tidak akan mencela orang. Tapi kalau prasangkanya buruk, nah, selalu dia cela orang. Selalu dia mencela orang. Ya. Karena ketika ada orang yang melakukan perbuatan, dia langsung timbul prasangka-prasangka yang oh ini orang ini begini. Padahal tidak seperti itu. Dari prasangka yang buruk akhirnya melahirkan celaan. Dari prasangka yang buruk akhirnya melahirkan celaan. Tapi kalau dia berprasangka baik, maka celaan itu tidak akan keluar. Celaan itu tidak akan keluar. Nah, dan sekali lagi ini sangat bertentangan dengan akhlak seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu, kalaupun bahkan dia melihat sesuatu berupa celaan terhadap saudaranya, yang harusnya bagi dia adalah menutupinya. Yang harusnya bagi dia adalah menasehatinya, tidak juga mendiamkan. Tetapi menasehati, ya, mengingatkannya, itu yang seharusnya. Bukan mengumbar aibnya, mencelanya. Ini tidak boleh yang seperti ini. Iya. Ya berbeda kalau sifatnya tahdzir, ya, memperingatkan orang dari bahaya kemusyrikannya, kemunafikannya, kebid'ahannya. Nah, ini babnya lain. Nah, itu diperkecualikan para ulama. Kalau dikatakan ghibah, maka itu ghibah yang diperbolehkan. Karena ada antara ghibah, kata Imam Nawawi, ada yang haram, ada yang boleh. Nah, di antaranya ketika kita mengingatkan seseorang dari bahaya pemikirannya. Ya. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Para ulama mengingatkan dari bahaya kebid'ahan, dan mereka sebutkan. Terkadang disebutkan kelompoknya secara umum, terkadang disebutkan orang-orangnya secara langsung. Karena bahayanya dia. Iya. Bahaya pemikirannya, bahaya penyimpangannya. Dan umat butuh dinasehati. Terlebih kalau misalnya pemikirannya sudah tersebar luas. Apalagi di zaman kita ini, ketika pemikiran orang sesat itu mudah tersebar melalui sosial media. Nah, ini masa kita diamkan? Dan keliru ketika orang mengatakan enggak usah itu mencela orang, itu enggak boleh. Kita harus enggak seperti itu, ya. Jadi harus dibedakan mana nasihat, mana celaan. Kadang sebagian orang tidak bisa membedakan hal itu. Ketika ada orang yang menasehati dikatakan mencela, dikatakan menggibah. Harus dibedakan mana menggibah, mana menasehati. Karena ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran itu wajib hukumnya. Masa kita diam dengan adanya kesyirikan, dengan adanya kebid'ahan, dengan adanya orang-orang yang menyimpang, leluasa dia menyebarkan pemikirannya yang sesat dan penyimpangannya. Itu kan tidak benar seperti itu. Makanya pernah dikatakan kepada Imam Ahmad atau para ulama, ya, ketika ada sebagian ulama yang menjarah orang-orang yang dia jarah karena pemikirannya atau kesesatannya. Ada sebagian orang yang mengatakan, ya kenapa ya ulama kok suka mencela? Nah, maka ditegur oleh Imam Ahmad, ya ahwal, wahai kamu, ya, apabila kamu diam, saya pun diam terhadap kesesatan, sampai kapan orang jahil bisa tahu mana yang merupakan petunjuk, mana yang merupakan kesesatan? Nah, kalau yang seperti ini mesti kita jelaskan. Nah, dan itu bukan sama sekali dari bentuk celaan. Ya, itu bukan sama sekali dari bentuk celaan. Nah, ini yang kerap disalahpahami oleh sebagian manusia. Ketika misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperingatkan manusia dari kesesatan, memperingatkan orang dari kemusyrikan, kebid'ahan. Kemudian mereka langsung apa? Menuduh Ahlus Sunnah ini majelis gibah saja ini, suka mencela ini. Subhanallah. Menunjukkan bahwa dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan nasihat, mana yang merupakan celaan, mana yang merupakan ghibah. Itu pandai-pandai membedakan yang seperti itu. Tidak pandai membedakan yang seperti ini, nah, kita pun akhirnya justru jatuh dalam celaan itu sendiri. Akhirnya berprasangka buruk kepada seseorang yang melakukan nasihat. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, jadi hadits ini melarang mencela, ya. Ini terkait dengan orang-orang yang tidak pantas untuk dicela, saudaranya muslim, ya. Yang harusnya kalau ada aibnya kita tutupi, ya.
Ya, aib pada pribadinya, pada dirinya, bukan terkait dengan pemikiran yang menyimpang tersebar luas, bukan. Tetapi kalau aib pada dirinya, nah itu yang tidak boleh kita sebarkan langsung. Oh, si fulan itu orangnya begini, begini, begini. Nah, itu mencela. Harusnya kita datangi dia, nasihati dia. Itu yang seharusnya. Karena itu terkait dengan pribadinya dia. Terkait dengan pribadinya dia. Nah, mesti dinasehati. Ada aibnya dia, kita tutupi. Karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Mesti ada celahnya. Mesti ada kekeliruannya, siapapun dia. Kalau kita tidak punya prinsip seperti ini, semua orang yang salah langsung kita jatuhkan, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Bahkan dirinya tidak akan selamat. Dan tidak ada yang selamat, walaupun dia orang alim, walaupun dia ustadz, walaupun dia ulama, itu tidak ada yang selamat. Karena siapa manusia yang bisa selamat dari yang namanya kesalahan? Ya, orang itu pasti ada saja kekurangannya, pasti ada saja kesalahannya, pasti ada saja kekeliruannya. Jangan menganggap ada seseorang itu menganggap orang itu harus sempurna. Nah ini kesempurnaan itu tidak akan dimiliki secara utuh. Ya, karena manusia itu ya, selama dia masih punya hawa nafsu, maka pasti saja akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan itu dimaafkan yang seperti itu. Makanya kan para ulama mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu pada saudaramu, berikan udzur kepada dia. Berikan udzur kepada dia. Kesalahan itu wajar memang terjadi pada seseorang, dan siapapun itu dia. Nah, siapapun dia, kesalahan itu wajar. Tetapi kalau setiap kesalahan disikapi, kemudian ditahdzir, kemudian tidak ada orang yang selamat. Nah, makanya ahlu sunnah itu pertengahan dalam menyikapi, memperingatkan seseorang. Mereka tidak gulu berlebih-lebihan dan tidak juga bergampangan dengan kesalahan. Oh, biarkan aja kesalahan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan juga seperti itu. Makanya sikap yang terbaik itu sikap pertengahan, tidak ekstrim dan tidak juga menyepelekan, tengah-tengah. Itu kalau kita punya sikap tengah dalam segala urusan, itu akan indah sekali, akan indah sekali. Dan termasuk akar kesesatan ketika mereka terlalu lembek dalam menyikapi permasalahan yang buruk atau terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim, akhirnya apa? Ya, tidak ada orang yang selamat dari celahannya dan akan selalu ribut mereka. Itu kalau ekstrim. Sedikit-sedikit ada salah langsung disikapi, dijauhi dan seterusnya. Nah, ini dari manhaj yang menyimpang tentunya dan jauh dari tuntunan salafun salih. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, la'nul mu'min kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuhnya. Lihat ya. Menunjukkan bahwa laknat itu itu perbuatan dosa besar. Kalau yang dilaknat bukan orang yang berhak dilaknat. Ya, itu dosa besar, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka di dalam dua hadis yang mulia ini, ya, di dalamnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil, ya, terkait dengan tercelanya perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 macam akhlak yang buruk ini, suka mencela, suka melaknat, ya, melakukan perbuatan keji dan perbuatan jahat secara umum. Kita berlindung kepada Allah darinya. Dan yang seperti itu bisa kita dapatkan manakala kita, ya, menguatkan iman kita. Ya, menguatkan iman kita. Itu kembalinya kepada iman. Karena imanlah yang mencegah dari semua perbuatan tadi. Kalau imannya rendah, imannya kurang, maka dia akan mudah terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan itu. Iya. Seorang mukmin itu hendaknya berhati lembut, berhati mulia. Iya. Tidak sepantasnya dia hatinya kasar, kaku, ya. Sehingga dia mudah mencela orang, mudah melaknat orang, mudah melakukan perbuatan keji, perbuatan jahat. Tidak seperti itu. Tampilkan akhlak yang baik,
kepada manusia. Nah, di zaman kita ini, ya, apalagi di masa-masa sekarang ini, ya, seseorang itu sangat cinta manakala kita berbuat baik kepada dirinya, disikapi dengan sikap yang lembut. Nah, bukan disikapi dengan sikap yang kasar. Ya, kita harus melihat kondisi dan keadaan. Terlebih pada sebagian manusia yang mudah terbawa perasaan. Ya. Nah, ini kaitannya dengan para wanita misalnya. Nah, hati-hati ketika bersikap dengan para wanita, istri di rumah. Karena para wanita itu, ya, sifat mereka mudah terbawa perasaan. Sehingga kalau misalnya kita, ya, berkata kasar kepada mereka, ini sangat menyakiti hati mereka. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini butuh dipertimbangkan dalam kita bersikap, dalam kita melakukan tindakan, ya. Ini hendaknya diperhatikan. Baik. Demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum terkait dengan hadis yang kita bacakan pada subuh hari ini. Insyaallah taala dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.